Baiklah, untuk industri yang pertama yaitu industri gula tebu. Kita ketahui gula merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula sebanyak 12-15 kilo per tahun. Tebu mengandung karbohidrat yang terjadi di dalam tanaman karena proses fotosintesis. Karbohidrat ini terdiri dari monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa, disakarida yaitu sukrosa, dan polisakarida yaitu selulosa. Selain bahan baku tebu, dalam proses pembuatan gula juga diperlukan bahan pembantu proses. Antara lain, yang pertama ada susu kapur. Susu kapur digunakan untuk menaikkan pH dan membantu proses pengendapan pada proses defekasi. Susu kapur terbuat dari batu kapur atau CaCO3 yang dibakar dengan suhu kurang lebih 1300 derajat Celcius dan akan terurai menjadi kapur tohor dan gas karbon dioksida. Kemudian kapur tohor dipadamkan dengan air panas, setelah itu diencerkan dengan air dingin. Yang kedua ada belerang. Belerang digunakan sebagai bahan pembuat gas SO2 yang dibuat dalam tabung belerang. Pembuatannya adalah dengan cara memanaskan belerang padat dengan uap panas sampai belerang mencair, kemudian dipanaskan dengan suhu 360 derajat Celcius sampai belerang cair dan menjadi gas belerang yang akan bereaksi lanjut dengan oksigen dari udara. Gas SO2 berfungsi untuk menetralkan kelebihan susu kapur dalam proses sulfitasi, memucatkan nira kental setelah dari stasiun penguapan. Yang ketiga ada flokulan. Jenis flokulan yang dipakai pada proses produksi gula adalah Superflok A110 yang berfungsi membantu untuk meningkatkan kecepatan proses pengendapan kotoran pada proses pemurnian. Yang keempat ada asam fosfat atau H3PO4 yang ditambahkan pada proses pemurnian yang berfungsi sebagai inti endapan yang mampu mengikat koloid halus dan kecil sehingga kotoran mengendap. Untuk mengetahui pembuatan gula dari tebu dapat dilihat pada diagram. Nah, pada umumnya pemrosesan tebu di pabrik gula dibagi menjadi beberapa tahap yang dikenal dengan proses pemerahan atau gilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, pemisahan atau sentrifugal, dan penyelesaian atau sugar handling. Proses yang pertama yaitu pemerahan atau gilingan. Tugas dari stasiun ini adalah mengambil nira dari batang tebu sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan nira dalam ampas seminimal mungkin. Dalam tahap pertama, tebu akan diperah untuk diambil niranya masuk ke crusher yang terdiri dari 2 buah roll crusher. Fungsi dari crusher adalah untuk menghancurkan tebu menjadi potongan-potongan. Proses pertama dalam proses produksi gula kristal putih adalah proses pemerahan tebu di stasiun gilingan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dan menekan kehilangan nira dalam ampas seminimal mungkin. Sebelum masuk ke stasiun gilingan, tebu yang sudah ditebang terlebih dahulu ditimbang dengan menggunakan alat kren sebagai pengangkut. Setelah tebu ditimbang, ditarik ke arah meja tebu yang selanjutnya diatur masuk oleh can carrier. Tebu yang telah masuk dipotong-potong oleh pisau tebu dan dipecah-pecah menggunakan hammer shredder. Selanjutnya, diperah menggunakan roll gilingan 1 berturut-turut sampai gilingan 4. Sebagai pengencer, untuk mendapatkan nira sebanyak-banyaknya digunakan air imbibisi sebagai campuran ampas yang keluar dari gilingan 3, sedangkan nira yang keluar dari gilingan 4 digunakan pengencer ampas yang keluar dari gilingan 2. Nira yang keluar dari gilingan 3 digunakan pengencer ampas yang keluar dari gilingan 1. Nira yang keluar dari gilingan 1 dan 2 ditampung sebagai nira mentah yang belum disaring. Penyaringan nira mentah dari gilingan 1 dan 2 menggunakan DSM screen dan hasilnya ditampung di bak nira mentah yang akan diproses lebih lanjut. Sedangkan ampas tebu masuk ke mesin ketel yang digunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Kemudian, tahap yang kedua ada pemurnian. Setelah tebu diperah dan diperoleh nira mentah, lalu dimurnikan. Dalam nira mentah mengandung gula terdiri dari sukrosa, gula invert, glukosa, dan fruktosa. Zat bukan gula terdiri dari atom-atom Ca, Fe, Mg, dan Al yang terikat pada asam-asam, asam organik dan anorganik, zat warna, lilin, asam-asam kiselgur yang mudah mengikat besi, aluminium, dan sebagainya. Pada proses pemurnian, zat-zat bukan gula akan dipisahkan dengan zat yang mengandung gula. Proses pemurnian ini dapat dilakukan secara fisis maupun kimiawi. Secara fisis dengan cara penyaringan, sedangkan secara kimia melalui pemanasan, pemberian bahan pengendap.
Pada proses pemurnian nira mentah terdapat 3 buah jenis proses, yaitu yang pertama defikasi, yang kedua sulfitasi, yang ketiga karbonatasi. Pada saat ini, sebagian besar pabrik gula di Indonesia menggunakan proses sulfitasi dalam memurnikan nira. Pada proses sulfitasi, nira mentah terlebih dahulu dipanaskan melalui heat exchanger sehingga suhunya naik menjadi 700 derajat Celcius. Kemudian nira dialirkan ke dalam defekator dicampur dengan susu kapur. Nah, fungsi dari susu kapur ini untuk membentuk inti endapan sehingga dapat mengabsorb bahan bukan gula yang terdapat dalam nira dan terbentuk endapan yang lebih besar. Pada proses defekasi ini dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali sehingga diperoleh pH sekitar 8,5 sampai 10. Reaksi-reaksi yang terjadi yaitu yang pertama ada CaCO3 menghasilkan CaO tambah CaO. Setelah itu, nira akan dialirkan ke dalam sulfitator dan direaksikan dengan gas SO2. Reaksi antara nira dan gas SO2 akan membentuk endapan CaSO3 yang berfungsi memperkuat endapan yang telah terjadi sehingga tidak mudah terpecah. pH akhir yaitu 7. Tahap akhir dari proses pemurnian dialirkan ke bejana pengendap atau clarifier sehingga diperoleh nira jernih dan bagian yang terendapkan adalah nira kotor. Nira jernih dialirkan ke proses selanjutnya atau penguapan, sedangkan nira kotor diolah dengan rotary vacuum filter menghasilkan nira tipis dan blotong. Baiklah, pada tahap yang ketiga yaitu penguapan. Hasil dari proses pemurnian adalah nira jernih atau clear juice. Kemudian penguapan dilakukan dalam bejana evaporator. Tujuan dari penguapan ini adalah untuk menaikkan konsentrasi dari nira mendekati konsentrasi jenuhnya. Pada proses penguapan menggunakan multiple effect evaporator dengan kondisi vakum. Penggunaan multiple effect evaporator dengan pertimbangan untuk menghemat penggunaan uap. Nah, sistem multiple effect evaporator terdiri dari 3 buah evaporator atau lebih yang dipasang secara seri. Di pabrik gula biasanya menggunakan 4 atau quadruple atau 5 atau yang disebut quintuple buah evaporator. Pada proses penguapan, air yang terkandung dalam nira akan diuapkan. Uap baru digunakan pada evaporator badan 1 sehingga untuk penguapan pada evaporator badan selanjutnya menggunakan uap yang dihasilkan dari evaporator badan 1 tadi. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum dengan pertimbangan untuk menurunkan titik didih dari nira. Karena nira pada suhu tertentu atau lebih dari 1250 Celcius akan mengalami karamelisasi atau kerusakan. Dengan kondisi vakum, maka titik didih nira akan terjadi pada suhu 700 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan dalam proses penguapan adalah nira kental. Proses selanjutnya adalah kristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah proses pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi dalam pan masak atau kristalizer, nira kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas SO2 sebagai bleaching dan untuk menurunkan viskositas masakan nira. Dalam proses kristalisasi gula dikenal sistem masak ACD, ABCD ataupun ABC. Tingkat masakan tergantung pada kemurnian nira kental. Apabila HK nira kental lebih dari 85%, maka dapat dilakukan 4 tingkat masakan atau ABCD. Dan apabila kurang dari 85%, dilakukan tingkat masakan ACD. Pada saat ini, dengan kondisi bahan baku yang rendah, pabrik gula menggunakan masakan ACD dengan masakan A sebagai produk utama. Langkah pertama yaitu menarik masakan atau nira pekat untuk diuapkan airnya sehingga mendekati kondisi jenuhnya. Dengan pemekatan secara terus-menerus, koefisien kejenuhannya akan meningkat. Pada keadaan lewat jenuh, maka akan terbentuk suatu pola kristal sukrosa. Setelah itu, langkah membuat bibit, yaitu dengan memasukkan bibit gula ke dalam pan masak, kemudian melakukan proses pembesaran kristal. Pada proses masak ini, kondisi kristal harus dijaga, jangan sampai larut kembali ataupun terbentuk tidak beraturan. Setelah diperkirakan proses masak cukup, selanjutnya larutan dialirkan ke receiver untuk proses kristalisasi. Tujuan dari palung pendingin yaitu untuk melanjutkan proses kristalisasi yang telah terbentuk dalam pan masak. Dengan adanya pendingin di palung pendingin dapat menyebabkan penurunan suhu masakan dan nilai kejenuhan naik sehingga dapat mendorong menempelnya sukrosa pada kristal yang telah terbentuk. Untuk lebih menyempurnakan dalam proses kristalisasi, maka palung pendingin dilengkapi pengaduk agar dapat disirkulasi. Tahap yang kelima yaitu pemisahan atau centrifugal process. Setelah masakan didinginkan, proses selanjutnya adalah pemisahan. Proses pemisahan kristal gula dari larutannya menggunakan alat sentrifuge atau putaran.
Pada alat putaran ini terdapat saringan. Sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal sehingga masakan diputar dan strop atau larutan akan tersaring dan kristal gula tertinggal dalam putaran. Pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetes. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. Tetes ditransfer ke tangki tetes untuk dijual. Nah, tahap selanjutnya yaitu penyelesaian. Sebelum menuju stasiun pembungkusan, kristal gula yang telah melalui proses sentrifugasi masih dalam keadaan basah. Gula keluar dari alat sentrifugasi akan turun menuju vibrating conveyor sehingga akan memisahkan kristal gula yang masih menempel satu sama lain, sehingga kristal gula akan lebih mudah dalam melewati proses selanjutnya. Setelah melewati vibrating conveyor, kristal gula dialirkan menggunakan bucket elevator ke sugar dryer untuk proses pengeringan. Pada sugar dryer, kristal gula dialiri udara panas dengan suhu 80-90 derajat. Selanjutnya kristal gula dialiri udara dingin dengan suhu 30-40 derajat Celcius. Setelah melewati proses pengeringan, selanjutnya akan dilakukan proses penyaringan. Kristal gula dibawa oleh bucket elevator menuju vibrating screen untuk disaring guna mendapatkan ukuran kristal gula yang diinginkan. Setelah disaring, kemudian kristal gula dibawa dengan menggunakan belt conveyor menuju silo untuk ditampung sebelum proses pembungkusan. Nah, di stasiun pembungkusan gula dikemas dalam karung plastik ukuran standar yaitu 50 kg. Jika berat melebihi atau kurang dari berat standar tersebut, maka akan dilakukan pengurangan atau penambahan gula agar diperoleh berat gula yang sesuai standar. Kemudian karung gula dijahit dan dikirim ke gudang gula dengan menggunakan belt conveyor. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai proses produksi gula. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.